Insyaallah ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan bahwasannya niat itu tidak bisa dibuat-buat. Maksudnya bagaimana? Niat seorang manusia itu mengikut keyakinannya. Mengikut apa? Keyakinannya dan pemahamannya. Selagi orang itu pemahaman dan keyakinannya belum lurus, dia tidak akan pernah bisa niat yang lurus. Contoh, kita ini belum punya keyakinan yang sebenar-benarnya dari lubuk hati paling dalam, yang kuasa hanya Allah, yang hebat hanya Allah, yang menggerakkan hanya Allah, yang menghancurkan hanya Allah, yang menolong hanya Allah. Ketika keyakinan itu belum betul-betul menancap di dalam hati, maka kita nggak akan bisa amal 100% karena Allah. Mesti ada manusianya. Karena apa? Karena di dalam keyakinan kita, manusia itu masih bisa muji, manusia masih bisa mencaci, manusia masih bisa merendahkan. Selagi manusia masih ada dalam hati, kita nggak akan bisa ikhlas. Maka kata Imam Ghazali, sebelum kita ini memperbaiki niat, tahap pertama yang harus kita perbaiki adalah keyakinan kita. Kalau keyakinan belum lurus, niat nggak akan bisa lurus. Kalau pemahaman belum lurus, kita nggak akan bisa memiliki niat yang lurus. Contoh, dalam hadis ini ceritakan, wa man arada ayya'mala hasanatan. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, kemudian dia tidak kesampaian, maka dia mendapatkan pahala berapa? 1. Saya mau tanya, kapankah seseorang itu punya keinginan untuk berbuat kebaikan? Ketika dia punya pemahaman kebaikan itu menguntungkan saya. Ketika punya pemahaman kebaikan itu mendatangkan ridha Allah dan saya perlu dengan ridha Allah. Ketika kebaikan itu menggembirakan baginda Nabi dan saya perlu dengan gembiranya Nabi. Ketika kebaikan itu mendatangkan syafaat baginda Nabi dan syafaat baginda Nabi saya perlukan. Saat itulah baru dia ingin kebaikan. Siapakah yang berniat keburukan? Pengen mengerjakan keburukan? Manusia-manusia yang punya pemahaman keburukan itu nikmat. Manusia-manusia yang punya pemahaman keburukan itu menyenangkan. Manusia-manusia yang punya pemahaman keburukan itu menguntungkan. Sekarang saya kasih contoh, kamu mau nggak minum baygon? Nggak usah minum, niat minum baygon mau nggak? Kenapa? Karena kita punya keyakinan baygon itu membahayakan. Nah, jadi niat itu nggak bisa dibikin-bikin. Tergantung dengan keyakinan kita sebelum niat. Selagi kita belum paham agama itu penting, belum paham puasa itu penting, belum paham wiridan itu penting, kita niat tok aja tidak. Contoh ya, kayak di Pondok Al-Fatah ini, ada madrasah tahfidz, ada madrasah formal, ada madrasah-madrasah yang nggak ngapalkan Quran. Maka sebagian orang saya tanya, kamu udah hafal berapa juz? Maaf Gus, saya nggak ngapalkan Quran. Jadi memang dari lubuk hati asli itu keinginan menghafalkan itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pemahaman pentingnya, untungnya menghafalkan Quran tidak ada. Jadi makanya benar yang dikatakan Imam Ghazali, niat itu gak bisa dibikin-bikin. Walaupun kamu sholat ya, usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Mulutmu mengatakan lillahi ta'ala, hati kita mengatakan lillahi ta'ala, tapi keyakinan kita Allah itu bukan satu-satunya yang kuasa,
bukan satu-satunya yang menolong, bukan satu-satunya yang menggerakkan. Belum masuk dalam hati. Lillahi ta'ala itu ya tambahannya lillahi ta'ala, waliman ro'ani, waliman hauli, wali abi, wali ummi, wali zaujati, wali abnai. Bukan lillahi tok. Buntutnya itu panjang, cuman nggak disebutkan. Buktinya kita kalau sholat sendirian cepat. Baca Quran sendirian biasa. Nanti kalau ada kayak wali santri langsung Bismillahirrahmanirrahim loh. Nah ini berarti keyakinannya kepada Allah salah. Maka kata Imam Ghazali, sebelum Anda niat, perbaiki dulu keyakinan. Selagi keyakinan tidak benar, tidak akan pernah bisa niat yang benar. Perbuatan bisa dikondisikan, pura-pura baik, pura-pura sholat, pura-pura ngaji, pura-pura soleh, bisa. Perbuatan bisa dikondisikan. Tapi kalau hati nggak bisa dibohongi. Hati nggak bisa dibohongi. Kalau hati kita pemahamannya belum benar, ya niatnya nggak akan pernah benar. Contoh ya, Anda pura-pura baik dengan musuh, bisa? Tapi ketika Anda melayani musuh, hatinya tetap meronta-ronta. Berarti hati itu nggak bisa dikondisikan kalau keyakinannya belum lurus. Semua serba terpaksa. Nyiapkan nasinya terpaksa, senyumnya pun senyum terpaksa, basa-basinya basa-basi terpaksa. Karena apa? Hatinya belum terkondisikan. Tapi ketika kita kedatangan orang kita cintai, hati kita cocok, sudah. Nasi keluar, makanan keluar, mau pulang ditahan-tahan. Nah. Tapi kalau benci, baru datang, kapan pulangnya? Nah. Baru datang, kapan pulangnya? Nah. Itulah menunjukkan hati itu kalau nggak bisa dikondisikan ya seperti itu. Maka dari itu, sebelum kita niat, sebelum kita menginginkan sesuatu, luruskan dulu keyakinannya. InsyaAllah. Kalau pengen ikhlas karena Allah, ya keluarkan seluruh makhluk dari hati kita, baru kita bisa niat karena Allah. Wa man 'amila hasanatan, barang siapa yang berbuat kebaikan juzia 10, maka dia dibalas 10 kali lipat. Wa man anfaqa malahu fi sabilillah, barang siapa yang dia membelanjakan hartanya fi sabilillah, du'ifat lahu nafaqatuhu, maka nafkah dia dilipatkan. Lipatnya berapa? Ad-dirhamu bi 700, 1 dirham dilipatkan 700 dirham. Wa dinaru bi 700, dan 1 dinar dilipatkan 700 kali lipat, sehingga dihitung di sisi Allah 700 dinar. Masya Allah. Di perjuangan ini memang perkara yang besar. Makanya segala usaha, segala korban untuk perjuangan fisabilillah itu lipetannya pun beda dengan yang lain. Karena perjuangan agama ini akan mendatangkan seluruh amal agama. Orang itu bisa sholat, orang itu bisa puasa, orang itu bisa ngaji, bisa bangun pesantren, bisa Islam. Gara-gara apa? Gara-gara ada manusia-manusia yang fi sabilillah. Kalau nggak ada manusia-manusia yang fi sabilillah, semua itu nggak ada. Maka ada orang mengatakan asbab hidayah itu bukan dalam dakwah aja. Asbab hidayah itu dalam Quran ada. Asbab hidayah itu di dalam ngaji juga ada. Yang menjadikan kebaikan itu banyak, bukan perjuangan tok. Betul. Tetapi semua itu jadi asbab kebaikan setelah adanya perjuangan. Nah, coba pikir, kalau para sahabat itu ngopi aja di Madinah sana, kira-kira kita itu jadi orang Islam apa enggak? Kira-kira kita ini bisa menjadi orang-orang yang sekarang ngaji hadis apa enggak? Enggak. Maka perjuangan itu penting. Perjuangan itu penting. Jangan diremehkan. InsyaAllah. Dan perjuangan agama itu kalau dihentikan, efeknya tidak langsung terasa. Ini yang bahaya nih. Perjuangan itu kalau dihentikan seperti daun yang diputus
diputus dari pohonnya. Daun hijau yang diputus dari pohonnya langsung kuning apa tidak? Langsung kuning enggak? Enggak, tetap masih hijau. Begitu juga ketika perjuangan itu dihentikan. Kamu udah nggak pernah hurut, nggak pernah keluar, nggak pernah naskil, nggak pernah ngajak orang sholat. Orang sholat hilang? Enggak. Masih ada orang sholat. Masih ada orang ngaji. Masih ada orang zikir. Tapi nanti lama-lama nggak terasa, pelan. Yang zikir tambah sedikit, yang ngaji tambah sedikit, yang sholat tambah sedikit, yang wiridan tambah sedikit, yang doa tambah sedikit. Ya sudah seperti itu. Karena manusia itu innama sumiyal insanu insanan likathrotin nisyan. Manusia itu dikatakan manusia karena gampang lupa. Lah kalau tidak ada suasana saling ajak mengajak, suasana perjuangan, suasana memikirkan agama, ya tidak akan ingat terus, lama-lama lupa. Nah, kita ini sholat 5 waktu tuh, diingatkan terus. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Pak, ngapain pakai azan? Kan kita sudah hafal jadwalnya. Gua azan lu gak tau ke masjid. Pakai azan aja kita gak sampai masjid loh, apalagi gak ada azan. Ya itulah karakter manusia. Maka kalau tidak ada suasana saling ingat mengingatkan, tidak ada suasana perjuangan, tidak ada suasana dakwah, tidak ada suasana ngajak orang kepada agama, nanti agama tanpa terasa merosot, akhirnya balik ke jahiliyah lagi, naudzubillah. Maka harus memperjuangkan agama, insyaallah ya. Wasiyamu dan puasa lillahi bagi Allah Azza wa Jalla, ya'lamu thawaba amilihi, tidak ada yang tahu pahala orang yang melakukan puasa illallah Azza wa Jalla, kecuali Allah. Masya Allah. Jadi puasa ini perkara yang besar, perkara yang pahalanya yang tahu hanya Allah saja. Maka jalani puasa dengan serius. Jangan sekedar menahan lapar, tapi bagaimana kita tahan semua perkara yang tidak disukai Allah dari diri kita selama puasa ini. Insyaallah ya.